Erupsi Gunung Agung membuat para warga yang berada di sekitar area erupsi menjadi panik. Imbasnya warga yang berada di dekat Gunung Agung utamanya dari Desa Sebudi, Kecamatan Selat dengan wilayah KRB 3 kembali mengungsi ke Gor Swecapura di Kabupaten Klungkung, Bali. Sebagian besar warga datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan juga truk serta mobil bak terbuka ke Gor Swecapura. Sedikitnya ada 40 warga baru yang mengungsi ke Gor Swecapura Klungkung. Kan teman-teman semuanya nelpon katanya melihat dari sini, ya memang benar di rumah juga begitu. Kalau dari kepala desa kadusnya nggak ngasih tahu? Belum. Berarti sendiri-sendiri ya turunnya? Mandiri berarti. Karena ketakutan gitulah Pak. Takut, nggih. Ada gempanya nggak tuh? Kekerasan? Tadi kan nggak ada gempa, saya kan nggak merasakan, nggak perasaan gempa. Cuman itu ya dari gunungnya keluar asap besar, gitu. warnanya itu hitam. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klungkung melakukan pendataan ulang kepada pengungsi-pengungsi yang baru. Jumlah pengungsi Gunung Agung tercatat sebanyak 29.245 jiwa di 278 titik pengungsian. PVMBG juga masih menganalisis aktivitas vulkanik Gunung Agung, tetapi belum menunjukkan adanya lonjakan kenaikan kegempaan. Meski status Gunung Agung masih di level awas dan kritis, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman MUDP Bali menghimbau agar masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Agung tidak panik. Selain prajuru adat di kawasan zona bahaya, MUDP juga mengingatkan prajuru adat lainnya untuk membunyikan kulkul bulus saat Gunung Agung meletus sebagai penanda bahaya. Awik-awik atau peraturan adat di Bali mengatur jika terjadi mara bahaya, maka prajuru atau petugas adat patut membunyikan kukul bulus atau kentongan tanda bahaya. Terkait dengan status awas Gunung Agung, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman MUDP Bali kembali mengingatkan agar prajuru adat dapat membunyikan kukul bulus atau kentongan tanda bahaya ini saat Gunung Agung meletus. Tak hanya di wilayah bencana, kukul bulus juga akan dibunyikan di wilayah lainnya di Bali sebagai penanda bahaya. Bukan oleh sembarangan orang, kukul bulus atau kentongan penanda bahaya ini hanya boleh dilakukan oleh prajuru adat saja setelah mendapatkan informasi pasti dari pihak berwenang. Baik secara IT seperti sekarang itu telepon, Facebook, ataupun WA, ataupun dengan yang lainnya, tetapi secara adat, istiadat, itu dilakukan adalah membunyikan kentongan pertanda bahaya yang akan datang dengan membunyikan kulkul bulus bertalu-talu selama 3 menit. Jadi suatu mara bahaya atau kepancebayan itu patut dibunyikan kulkul desa, kulkul banjar atau kulkul yang memberikan perintah kepada masyarakat desanya. Pada para prajuru, klien-klien di Pakraman, klien-klien di Banjar, klien-klien pura dan tokoh-tokoh masyarakat agar memberitahu kepada warganya dalam lingkungan masing-masing untuk segera meninggalkan tempat karena bunyi ataupun tanda bahaya yang sudah dibunyikan. Kemudian juga pada umumnya juga di beberapa desa pasti ini akan dibunyikan karena merupakan suatu awig-awig yang harus dilakukan oleh setiap prajuru Desa Pakraman khususnya. Made Juliani, Kadek Santosa, Kompas Dewata.